warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Gilang Nugroho, SE, MM. Dengan saya Yudi Irfandi, MPN 205210171. Saya Fajrina Melia, MPM 205210354. Saya Dika Sukma Rahmadani, MPM 205210301. Saya Dian Aulia Putri, NPM 205210331. Saya Nanda Ulia, NPM 205210343. Saya Tati Sianggorawati, NPM 205210323. Saya Azahra, NPM 205210338. Ya guys, kami sampai di Bandrek Teh Telur Tikungan Manis. Mau lihat keseruan kita? Yuk ikutin kita sama-sama. Yuk, check it out. Terima kasih kepada Bapak Romi yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara. Bisa kita mulai Pak wawancaranya? Boleh. Kalau kami boleh tahu nih Pak, latar belakang Bapak memulai usaha itu gimana ya? Jadi awalnya ini boleh cerita sedikit background saya ya. Karena di awal ini saya dulu, kebetulan saya juga seorang sarjana ekonomi ya. Jadi kerjaan saya terakhir itu di leasing mobil. Jadi kebetulan saya di bagian kepala kredit. Kepala kredit itu yang tukang inilah yang ACC-in kredit seseorang gitu, yang nentuin boleh apa enggak si kreditur ini kita kasih kredit gitu, fasilitas pembiayaan gitu. Nah, jadi dari situ saya kan banyak tuh setiap aplikasi yang masuk yang ingin kredit mobil, jadi pasti aplikasinya masuk ke saya. Dari marketing kan, dari teman-teman di lapangan, saya aplikasi, dapat konsumen. Nah, setelah membuat laporan, masuk ke saya, baru saya analisa kreditnya dari kredibilitas si kreditur gitu, si konsumen itu. Apakah dia dari karakter orangnya? Karena saya wawancara langsung by phone atau langsung terjun ke lapangan saya kan. Baik dari karakter konsumennya, kapasitas maksudnya kapasitas pembayarannya, apakah dia kira-kira mampu apa enggak gitu kan, bayar nantinya nih, bakal misalnya kreditnya berjalan 4-5 tahun ke depan kan gitu. Jadi dari situ saya kan banyak nih menilai banyak usaha orang kan gitu, macam-macam usaha si konsumen gitu. Dari situ saya ini karena saya menganalisanya sampai dalam, istilahnya sampai tahu istilahnya penghasilan mereka gitu. Misalnya bibit sawit, ya pertumbuhan sawitnya menghasilkan sawit itu berapa tahun gitu, dalam tahun keberapa baru dia buah pasir gitu kan, baru benar-benar buah yang bisa dijual maksimal gitu, sampai berapa lama sawit itu bisa maksimal untuk dijual buahnya gitu, umur berapa gitu, sampai begitu dalam masalah analisanya gitu, sampai kondisi mobilnya kan, ada mobil baru, ada mobil bekas tuh. Nah, yang mobil baru kan ada bisa lagi dong, ada mobil bekas misalnya, dari kualitas mobilnya dicek luar dalam gitu, sampai mesin, sampai ke situ saya analisanya gitu. Nah, dari itu tadi kan banyak tuh usaha-usaha konsumen tuh saya hadapin di lapangan, yang saya gali ininya gitu kan. Ininya lah kualitas usaha mereka lah gitu ya. Dari situ saya mulai terpacu. Dan satu lagi memang karena di pembiayaan mobil itu saya mungkin udah batas maksimal lah rasa saya gitu. Ingin buka usaha sendiri gitu. Dan sebelumnya juga kan istri usaha laundry tuh, laundry akhirnya saya mulai berhenti di leasing, saya mulai usaha ini sekaligus sama laundry, masih jalan dua usaha gitu.
Karena susah dapat memang waktu itu udah 1 tahun jalan, 1,5 tahun jalan bandrek lah. Kan laundry itu sangat menguras tenaga di mengerjakannya ya. Nyuci gosok, belum lagi pakaian kotor orang mungkin banyak bakteri ya kan. Nah keguguran waktu itu udah lama dapat nih, udah 4 tahun lebih. Ini keguguran. Di situ saya sama istri ini dan teh telur bandrek pun udah mulai nampak kan ini ya kan. Apanya lah perkembangannya kan. Ya, kami komitmen untuk jual lah bandreknya gitu. Fokus ke bandreknya, kita perbesar bandreknya. Jadi latar belakangnya itu karena kalau orang usaha penghasilan itu tidak terbatas ya, sedikit banyaknya dan banyak sekali itu kan tidak terbatas, fleksibel tergantung kita menjalankan, tergantung ya niat kita ya kan, niat kita untuk serius atau enggak menjalankan usaha itu. Kalau kita kerja sama orang kan ya segitu aja penghasilannya. Nah kayak saya kemarin mungkin kerja, mungkin gaji dari 4 sampai 6 juta udah mentok segitu tiap bulan segitu gitu ya. Jadi kalau boleh tahu berapa modal awal Bapak dalam mendirikan bisnis ini? Kalau udah modal awal, memang awalnya sekali kita nyicil masalah ini, ya gitu ya. Jadi kita nyicil kayak gerobak, ini dua-duanya saya buat sendiri nih, makanya bisa lebih murah. Nah, saya angsur. Dulu kan masih ada laundry tuh. Jadi awalnya ya gerobak yang oranye bisa buat, dan angsur mejanya baru yang ini. Baru 2 meja kan, 2 meja 8 kursi gitu. Terus motornya masih yang 2. Ya bisa dibilang awal sekali saya buka itu modal 8 juta lah awalnya, tapi belum selengkap ini ya, masih 8 jutaan lah. Kalau setelah itu baru berkembang dan kita pindah ke Sembilang. Tadinya lama di Sembilang, jalan besar di luar itu, jalan jalur 2 itu. Nah lamanya di situ kita. Karena di sini baru pindah terakhir nih, baru 6 bulan lah. Nah di sini ya. Sebelumnya bisa awal di lingkungan juga, 1,5 tahun sekarang laundry di lingkungan. Terus keluar pindah untuk memperbesar dan memperkembang. Alasan Bapak pindah itu kenapa? Pindah yang awal kan ingin memajukan nih, ingin fokus di ini biar lebih gampang di tengah orang kan, berjalan yang lebih berjalan protokol nih. Nah 2 tahun di tempat yang pertama itu di Simpang Balai Pernikahan, masih di Jalan Sembilang. Itu udah maju sampai udah buat kanopi sendiri di teras ini, kita perbesar kan buat kanopi sendiri. Ya orang yang ini biasalah yang punya tempat nampak ada peluang di situ, ternyata jual bandrek laku nih, mungkin gitu loh pikir mereka. Ya mereka usir kita, mereka jualan di situ. Iya mereka pengen seperti kita gitu. Alhamdulillah rame kan. Mereka usir, ya geser saya sedikit, masih di Sembilang juga, di halaman ruko gitu, halaman ruko orang. Pindahin kanopinya buat pondok sendiri. Ya baru 6 bulan lah maksimal di situ. Terlalu banyak aturan sama orang yang nyewa ruko itu kan, kita pun gak nyaman. Dan itu kan kemarin baru mau mulai ininya, yang pembuatan jalur 2 itu jalannya. Nah saya pikir pun itu pasti mengganggu kan, pasti mengganggu karena saya udah pikir jauh gitu, itu pasti mengganggu. Belum lagi intern saya sama yang punya ruko yang sudah saya nyewa, terlalu banyak juga kan aturan-aturannya, disuruh pindahin pondoknya atau barang, dipotong pondoknya separuh. Akhirnya saya ambil keputusan ya cari pindah ke dalam lagi, karena di sini kan banyak perumahan ya. Iya. Memang secara apanya naik, jualan saya naik dari di luar malah naik. Cuman ya berbeda ininya, ritmenya berbeda. Kalau di luar orang banyak nongkrong kan, banyak rame, penuh nih meja gitu, orang duduk rame, tetapi orang bungkus sedikit. Kalau di sini orang bungkus banyak, malah sedikit,
Yang bungkus yang bungkus rame. Nah, gitu, karena banyak perumahan ya. Iya. Nah, itu di luar apa saya juga sebenarnya, tapi ya alhamdulillah. Apa saja hambatan Bapak dalam menjalankan usaha ini? Ya hambatannya yang pertama mungkin ya kompetitor pasti ada ya, kompetitor. Cuma ya itu tidak terlalu inilah yang saya rasakan gitu kan, karena produk yang kita jual memang namanya sama tapi ya prosesnya berbeda. Ya contohnya misalnya telur kan, orang pakai mixer, saya pakai karpocokan gitu, dari tampilan berbeda gitu. Terus hambatan lain mungkin di ini, di karyawan gitu. Karena beberapa kali saya coba untuk mempekerjakan karyawan yang mungkin maksudnya saya ingin karyawan itu tetap di sini, saya buka cabang lagi misalnya gitu kan. Sangat berbeda masalahnya proses pembuatannya itu, dia tidak serius menjalankan yang saya instruksikan gitu. Kalau mungkin keterangan bandar teman-teman yang lain, mungkin karena standar pembuatannya simple, bisa sama dengan yang diinginkan oleh pemiliknya gitu. Kalau saya berbeda gitu. Dari contohnya ya pembuatan teh telur tadi, pakai kocokan tangan, kembangnya harus maksimal. Kalau tidak maksimal pasti masih amis, saya pastikan itu. Kalau belum maksimal kembang telurnya pasti masih amis, dan rasa telurnya lebih berasa, dan tampilan di gelasnya juga berbeda. Nah itu hambatannya salah satunya dari karyawan. Kalaupun karyawan benar-benar kita tinggalkan stay di satu cabang gitu ya, di cabang kecuali kita pantau terus di samping dia mungkin bisa. Nah ini udah oke nih, udah bisa disiram misalnya ini, mungkin bisa. Itu hambatan yang lain ya. Hambatan yang lain apalagi ya kira-kira ya, tempatnya sebenarnya ya harus besar parkirannya ya, besar parkirannya ya. Karena ya usaha bisnis seperti ini kan pasti orang ingin santai, orang ingin nongkrong, jadi butuh tempat sebenarnya yang luas ya. Dan kalau bisa memang tidak tempat yang kedai seperti ini, kalau bisa terbuka orang lebih dulu. Nah, kalau untuk orang nongkrong ya, karena ada 2 kali saya buktikan di luar itu merame orang nongkrong nih. Karena pemandangan satu kan, pemandangan lepas, dan mungkin suasana kalau kayak gini kan agak sumpah mungkin ya. Kalau rame yang dulu rata-rata merokok pasti sumpah kan. Itu salah satu hambatan juga sebenarnya. Saya itu bisa hambatan yang berarti mungkin itulah gitu. Nggak ada yang terlalu apalah. Terus Kak, dalam kondisi sekarang kan COVID-19 nih, berpengaruh nggak dalam bisnis Bapak? Berpengaruh sebenarnya, pasti berpengaruh ya. Karena untuk orang nongkrong kan dibatasi, apalagi awal-awal kemarin. Kalau sekarang mungkin memang agak longgar sedikit, tapi untuk awal-awal kemarin saya masih di luar di Jalan 9 waktu itu kan. Sangat ini, ramai sedikit, polisi datang dibubarin gitu. Gak boleh orang nongkrong kan. Waktu jualan juga. Iya, waktu jualan. Karena ya sebetulnya saya merasa kurang adil waktu itu kan. Kenapa yang jual siang tidak diganggu kan? Orang jualan di pasar rame-rame malah nggak diganggu kan. Nah, saya cari rezeki kan malam. Jam operasional saya kan habis isya, sampai lah jam 1, jam 2 gitu kan. Kalau di luar itu sampai malah jam 3 gitu. Jadi razianya malam-malam. Ya kan, razia malam-malam. Nah, di situ saya terasa ini. Karena orang nongkrong juga takut, atau orang bungkus gitu. Sangat terasa kemarin itu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak terlalu ini kan. Mulai stabil ya. Jadi Bapak cuma buka, misalnya orang datang ke warung aja gitu ya, nggak misalnya ke Gojek. Kita ada salah satu yang menyikapinya begitu. Kita ada taruh GoFood kan, GoFood ya. Kita ada GoFood.
Bahan baku apa saja yang Bapak biasa gunakan dalam dalam bandeng? Rempah-rempahnya gitu Pak. Ya, rempah-rempah. Rempah-rempahnya kita agak komplit nih rempah-rempah kita, karena teman-teman saya juga banyak kan yang saya kenal yang jualan bandrek gitu kan, mungkin paling cepat 4 sampai 5 bahan rempah aja yang dia pakai gitu. Kalau kita ya pasti jahe merah kan, jahe merah, terus kapulaga, jintan hitam, merica hitam ya, bukan merica masak ya, bukan merica putih ya, merica hitam, adas manis, terus cengkeh, serai, garam, terus gula saka yang asli ya, karena saya berpengaruh. Gula saka yang biasa, yang tebu sama yang enau, yang aren ya. Aren lebih enak yang aren. Ya, aren. Kalau tebu lebih manis dia, lebih tajam manisnya. Ya. Ini yang kulit manis. Kulit manis. Ada juga yang bilang kayu manis. Oh, kayu manis. Kayu manis. Itu yang ada dalam panci itu. Dalam ini. Proses. Kalau boleh tahu omset Bapak per bulannya berapa? Omset itu ya fleksibel ya, nggak pernah tetap pasti kan. Kalau seminimalnya biasanya per hari itu 300-an itu minimal ya. Iya, 300-an bisa 600, pernah 8 sampai 900 sehari bisa. Tergantung ini ya kondisi cuaca sangat penting juga kalau kita jualan bisnis ini ya. Dingin habis hujan gitu, itu biasanya makin laris lah gitu. Sama kayak jualan bakso kan, karena dia untuk menghangatkan badan kan pada prinsipnya gitu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak cara mempromosikan bandrek? Bandrek kata telur ini ya. Ya yang pasti dari teman dari WA group, ya kan? Pertemanan pasti dari Facebook, Instagram, ya teman-teman di situ ya. Dan tapi yang paling mujarab memang yang udah saya lakukan selama ini lah, ya biasanya dari mulut ke mulut itu lebih ampuh. Karena alhamdulillah biasanya yang sekali udah coba baik bandrek dan teh telur, insya Allah alhamdulillah balik gitu. Dan biasanya pun bawa teman, bawa orang lain. Itu yang paling ampuh. Apalagi kalau bapak kan nongkrong. Iya. Ya, menurut saya kunci paling ini selain rasa yang saya jual ya gimana kita sama konsumen ini kita jalin komunikasinya. Hubungan baik. Kalau bagi saya itu yang paling penting. Inovasi apa yang Bapak gunakan dalam menjalani bisnis? Inovasi ya yang paling kelihatan inovasi saya ya kayak di teh telur tadi ya begitulah, karena cara proses pembuatan ini ya kan teh telur menggunakan iya pakai lidi jadinya, tetap pakai mesin mixer tetap, tapi ujungnya jadi kepala lidi. Nah lebih cantik, memang lebih bagus, lebih baik dan lebih enak rasanya dari yang mixer kepala besi. Nah setelah itu saya masih kurang puas, saya coba pakai pel kocokan manual, ternyata hasilnya lebih maksimal, lebih enak dan ya menurut saya sangat lebih maksimal hasilnya. Dan contohnya yang di proses cara pembuatan teh telur tadi kan, kalau pada lazimnya orang kan menggunakan mixer, mixer biasa kepala besi itu kan, mixer biasa dari pabrik itu lah, kepala besi itu. Saya setelah itu awalnya dulu begitu. Nah setelah ini saya kurang puas rasanya, saya pribadi kurang puas, kurang maksimal rasa hasilnya. Saya ubah kepalanya, saya potong, saya tukar jadi pakai lidi jadinya, tetap pakai mesin mixer tetap, tapi ujungnya jadi kepala lidi. Nah lebih cantik, memang lebih bagus, lebih baik dan lebih enak rasanya dari yang mixer kepala besi. Nah setelah itu saya masih kurang puas,
saya coba pakai per kocokan manual, ternyata hasilnya lebih maksimal, lebih enak, dan ya menurut saya sangat lebih maksimal hasilnya, dan bagi konsumen setia pun sangat lebih enak menurut mereka gitu. Jadi saya tetap menggunakan itu, pakai per kocokan manual itu gitu. Kalau masalah waktunya gitu Pak, apa lebih memakan waktu? Nah benar, itu pertanyaan yang bagus. Kalau masalah waktu, memang untuk per item, per gelasnya, mungkin untuk kocokan pakai mixer itu lebih cepat sedikit gitu. Nah jadinya ya, jadi kocokannya. Contohnya gini, ya kalau pakai mixer itu misalnya satu gelas itu satu teh telur itu menyelesaikan untuk maksimalkan telurnya kembangnya itu misalnya makan waktu 10 menit, 8 menit contoh. Nah pakai per mungkin bisa 10 menit. Nah itu beda 2 menit kan untuk satu teh telur. Tetapi nah salah satu inovasi saya untuk teh telur saya, di satu mungkin saya kalah, tapi di dua saya menang, dan seterusnya saya sangat menang. Kenapa? Karena kocokan saya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Malah kiri kanan saya bisa pakai. Kalau rebusan sekali 12, saya dalam 8 menit saya bisa menyajikan 14. Iya. Karena di kanan 9, di kiri 4, itu 13 teh telur jadi sekali kocok. Jadi saya tinggal sajikan, mungkin pelanggan baru saya memang heran begitu, mana itu tangani gitu, lama sabar nunggu gitu kan. Salah satu, dan orangnya pun mungkin satu-satu datangnya, nggak serentak gitu. Cuma kalau serentak, alhamdulillah ya saya jauh lebih senang loh. Kalau orang yang misalnya teh telur lain 10 menit 1 gelas jadi, saya bisa 13 gelas jadi dalam waktu 10 menit. Kan? Nah, udah menang kan? Dan orang nggak antri, dan satu lagi saya irit di listrik. Nah, memang tenaga berlebih, tapi disitulah yang saya jual selain rasa, ya di situ. Pelanggan saya yang baru pada kaget pasti sampai selesai mereka berdiri lihat saya menyajikan itu gitu. Nah di situ salah satu kemenangannya. Jadi kalau boleh tahu ada berapa menu yang Bapak Secara ini ya saya jual memang bandrek dan takrol. Secara ini ya, yang paling yang saya jual, dan kalau lagi rame pun saya tidak jual yang lain. Misalnya saya memang menyediakan kadang-kadang ada minum, ada kopi, ya kan? Kopi di situ ada kopi susu, kopi pahit, ada kopi inilah ya macam-macam ya. Ada ginseng, ada cappuccino yang sasetan itu, padahal tinggal seduh memang. Cuman kalau saya udah lagi rame, telur sama bandrek, karena itu kan brand saya gitu. Itu yang saya jual. Kan pasti bilang di situ. Karena itu sangat cukup merepotkan gitu. Apalagi saya sendiri misalnya ini nggak pakai anggota, karena harus masak airnya lagi, air putih pilihannya itu kan untuk nyiapin kopinya, dan kopinya harus digaring lagi. Nah ini telur harus disiapin gitu. Secara apanya ya saya jual yang utama itu ya telur sama bandrek. Ya bandrek itu ada bandrek murni, bandrek susu, bandrek telur, dan ada bandrek telur spesial. Nah pembuatannya ya seperti teh telur, pakai gelas besar tadi dikembangin telurnya pakai kembang. Kalau bandrek telur kan pembuatannya susu, kuning telur, diaduk dikocok sebentar aja kocornya, pokoknya udah rata aja, dan nyampur telur sama susunya, kita siram satu bandreknya gitu. yang biasa? Itu bandrek telur biasa, dan harga beda dikit, udah 1.000 lah. Kalau yang bandrek telur spesial ya prosesnya agak lama kan. Nah kayak buat teh telur dikembangin sampai kembang telurnya, baru siramnya pakai air bandrek bukan teh. Kalau siram teh kan jadi teh telur. Nah siramnya pakai air bandrek. Nah gitu. Kalau dari rasa apakah? Dari rasa berbeda. Apalagi nanti dia mintanya pakai pinang misalnya, wangi, dan pinangnya agak sedikit membuat beda juga gitu. Gitu.
Jadi dari rasa emang lebih enak yang bandrek telur spesial itu. Dia saya buat spesial karena cara proses pembuatannya pun lebih spesial dan lebih lama gitu. Pak boleh tahu harga per porsinya tuh berapaan? Dari Kalau bandreknya? bandrek murni aja nggak Iya. dikasih susu gitu kan 7.000 per porsi. Bandrek susu 8. Kalau bandrek telur 11. Yang bandrek Bandrek spesial telur spesial 12. nggak begitu jauh ya Pak perbedaannya? Nggak terlalu jauh. Kalau yang Terlalu teh- jauh juga nanti nggak laris. Iya. Gitu. Kalau yang tehnya teh telurnya Pak? Kalau teh ya dari teh susu ya kan. Hmm. Teh susu, teh manis, teh telur original, Iya. telur biasa, Heeh. teh telur pinang muda, teh telur tapai. Teh telur tapai ada juga yang minta teh telur tapai pakai pinang gitu, komplit. Gitu. Itu harganya sama. Kalau teh manis paling kita jual 5.000. Ada lah ya. Masih harga standar. Teh susu kita jual 6.000. Mungkin agak mahal sedikit mungkin dari yang di luar dijual orang. Karena saya pakainya tehnya kan udah pekat tuh tehnya. Oh yang Jadi untuk menyimbanginya susunya juga harus lebih banyak. Dan rasanya menurut saya pun lebih enak karena lebih padat rasanya. Tehnya pekat, susunya padat. Jadi susu yang saya pakai lebih banyak lah dari yang orang-orang jual gitu. Makanya saya jual teh susu 6.000. Teh telur original dan teh telur pinang sama 10.000. Karena standar saya sebenarnya teh telur pinang. Gitu. Karena jauh tampilannya lebih cantik yang pakai pinang sama yang enggak lebih cantik. Lebih padat tampilan telurnya itu gitu. Lebih menarik. Ya, lebih menarik. Disiram teh itu pun berkah dia, bergelembung dia di atas Oh, itu. gitu. Jadi lebih cantik. Kalau yang nggak pakai pinang nggak begitu, kurang. Jadi yang paling nanti yang teh telur tapai itu 12.000. Kita jual teh telur tapai. terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak. Maaf Iya, sudah iya, iya. mengganggu waktu Bapak. Nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sama-sama. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.